Kita akan berbicara tentang savings atau menabung di bank. Oke. Menabung di bank itu ada dua tipenya. Misalnya kita masukin uang $100 di bank, kita nggak pakai, datanglah ke bank, masukin ke deposito. Oke. Nah sekarang let's say ada bank A dan bank B, sama-sama menawarkan bunga 20%. Ya. Nah sekarang bedanya begini. Bank A bilang bahwa bunga 20% itu adalah bunga sederhana, ya, simple. Sedangkan Bank B bilang bahwa bunganya itu adalah bunga majemuk atau compounded. Actually, aku nggak tahu itu actually compounding atau compounded. Compounded artinya sudah di compound, compounding artinya akan di compound. Um, ya, anyways, bunga sederhana itu artinya adalah kita akan mendapatkan besar bunga yang sama setiap tahunnya. Jadi misalnya kita masukin $100 ya pada hari ini, maka setahun dari sekarang kita akan mendapatkan ekstra 20% dari uang yang kita masukin. Jadi let's say $100 itu adalah prinsipal atau pokok gitu ya. Nah, kita masukin uangnya $100, kita akan dapetin 20% um, setahun dari sekarang, yakni $20. Nah, apabila skemanya adalah bunga sederhana, maka kita akan selalu mendapatkan 20% itu dikali pokok, dikali uang awalnya. Jadi setelah tahun kedua pun masih dapat bunganya $20, setelah tahun ketiga dapatnya bunga $20 dan seterusnya. Maka setelah tahun ketiga ya, setelah 3 tahun kita menabung, kita cek saldo kita di bank, maka nanti ditambah yang awal kita akan punya $160 pada setelah tahun ketiga. By the way, di sini I'm abusing the use of tanda sama dengan, jadi aku pakai panah aja. Yang kedua, di Bank B, dia bilang ini compounding atau majemuk. Nah, compounding atau majemuk ini adalah mekanisme yang dipakai di basically every bank in the world that you can go right now. Ya, semua bank yang kalian lihat, jadi kalian itu semuanya compounding atau majemuk. Nah, sekarang bedanya begini. Compounding itu akan selalu memberikan bunga ya itu sebesar persentasenya dikali dengan saldo awal pada periode tersebut. Jadi misalnya pada pertama kali kita naruh uang kita di bank, let's say tes sama dengan nol ya, kita masukin $100. Oke. Nah, pada tahun pertama, maka kita akan mendapatkan bunga 20% dari saldo awal, yakni $20. Oke. Dan kita masih punya $100 dari pokok kita. Nah, berarti setelah tahun pertama kita cek saldo sebesar $120, sama kayak yang di bagian pertama gitu. Namun, pada tahun kedua, besar bunganya aja adalah 20% dikali saldo awal pada periode tahun kedua. Jadi 20% dikali $120. Kita akan mendapatkan bunganya aja $24. Oke. Nah, ditambah pokok awal kita adalah $100. Sorry, pokoknya $100 tambah saldo bunga tahun pertama jadinya let's say kita mulai dengan 120. Berarti di akhir tahun kedua kita punya saldo 144. Oke. Nah, sekarang pada tahun ketiga kita mendapatkan bunga itu 20% dikali saldo $144. Berarti bunganya aja itu $28,8 ya, ditambah dengan kita punya saldo awal pada tahun ketiga itu 144, berarti kita akan punya uang 172,8. Dan ini berlanjut seterusnya. Sekarang kita lihat bedanya ya. Setelah 3 tahun pada bunga yang simple sederhana pada bank A, kita punya saldo 160. Sedangkan pada bank B yang majemuk atau compounding, itu kita punya saldo 172,8.
Oke. Lebih besar yang bank B atau yang compounding. Kita lihat juga besar pokoknya nggak beda kok. Kita mulai sama-sama dengan 100, tapi progresi pertumbuhan bunganya lebih besar di yang B. Jadi um, yang B itu bunganya awalnya 20, tahun berikutnya jadi 24, berikutnya jadi 28,8 dan seterusnya. Sedangkan yang simpel atau yang sederhana itu ya 20, 20, 20 dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat yang B aja gitu ya. Karena yang B itu memang yang dipakai dimanapun itu berada. Semua bank di Indonesia, di dunia semuanya pakai compounding dan basically every other thing in finance itu compounding. Oke. Um, Mari kita buat sebuah persamaan umum ya, skema yang umum. Kita akan bikin beberapa asumsi variabel. Jadi anggaplah saldo yang kita mulai itu kita sebutnya pokok atau prinsipal. Saya akan tulis P gitu ya. Dan asumsikan bahwa bunga atau interest itu saya tulisnya L. Ya, jadi kalau misalnya bunganya 8%, maka L-nya itu 0,08 gitu ya. Nah, berikutnya um, anggaplah bahwa tahun atau periodenya in which year you are in right now itu kita sebut dengan T. Ini misalnya pada tahun kelima itu bilangnya T sama dengan 5. Tapi kalau seberapa lama ya udah berapa tahun sejak kita mulai itu aku tulis T-nya T kecil. Oke. Misalnya T sama dengan 5 ya. Itu artinya sudah 5 tahun. Kalau T besar yang di atasnya sama dengan 5 artinya kita sekarang sedang berada di tahun kelima. Oke. Um, Udah sih. Sekarang ini dulu aja. Nanti kita mulai pada tahun ke-0, kita nabung sebanyak besar P, gitu ya, pokok atau prinsipalnya P. Maka pada tahun pertama, kita akan mendapatkan bunga ya sebesar R dikali P. Ya, misalnya 8% kali P berarti 0,08 P. Ditambah dengan saldo awal kita adalah P ini sendiri. Nah, berarti setelah tahun pertama kita punya uang sebesar P plus LP atau P dikali 1 plus L ya di distribusi. Nah, pada tahun kedua kita akan mendapatkan bunga sebesar L dikali saldo awalnya ini. Berarti kita akan punya L dikali P kali 1 plus L. Ini bunganya aja. Ditambah dengan saldo awal pada tahun keduanya adalah ini sendiri. Berarti P dikali 1 plus L. Nah, berarti setelah 2 tahun, saldo kita akan menjadi L, P1 plus L, ya, tambah P kali 1 plus L. Atau ini didistribusi aja. Jadinya P kali 1 plus L, ya, dikali 1 plus L. Atau P dikali 1 plus L pangkat 2. Nah, pada tahun ketiga, kita mendapatkan bunga sebesar L dikali P kali 1 plus L pangkat 2 yang tadi kita mulai. Ditambah saldo awal pada tahun ketiga adalah P kali 1 plus L kuadrat sendiri. Ketika dijumlahkan dan kita distribusi, dapatlah P kali 1 plus L pangkat 2 kali 1 plus L. Ya, atau jadinya P kali 1 plus L pangkat 3. Maka kita melihat pola ya, bahwa setiap progresi periodenya ya dari tahun ke-0 sampai tahun pertama itu dikali 1 plus L. Dari tahun pertama ke tahun kedua ya itu juga dikali 1 plus L. Tahun kedua ke menuju tahun ketiga sama-sama juga dikali 1 plus L. Oke. Jadi semuanya progresi antar tahun itu kita lihat dikali
1 plus R. Nah, kenapa ini masuk akal? Well, karena kita melipat gandakan uang kita. Melipat gandakan sebesar 1 plus kompensasi ya. Satu itu artinya adalah kita mempertahankan, kita punyanya berapa, jadi A dikali 1 tetap A, P dikali 1 tetap P, kita mempertahankan uang saldo awal kita, plus R dikali saldo tersebut ya. R dikali uang kita awalnya berapa. Jadi kita mendapatkan saldo awal dikali satu widget dirinya sendiri plus L atau pertambahan dari bunganya, dari kompensasinya. This is the multiplication ini perkalian dan itulah kenapa asalnya masuk akal. Berarti pola yang kita lihat, ya, pola yang kita lihat um, ketika kita itu ada ya, kita mulai dari tahun ke nol, ya. Nah, saldonya pada tahun ke, let's say, sorry, ini T-nya T besar ya. Basically, I'm mixing a lot of things sih. Tadi aku bilang kalau periode harusnya T besar, ini aku tulisnya T kecil. Um, well, saya agak abusing notations. Sorry. Nah, kalau kita mulai tadi T besar sama dengan 0, berarti pada tahun T sama dengan T kecil, ya. Nah, itu kita punya saldo, aku tulisnya F, itu sama dengan P dikali 1 plus R pangkat T. Nah, mungkin lebih jelas dengan contoh gitu ya. Pada tahun ke-8 atau setelah 8 tahun, kita memulai menabung di tahun ke-0, ya let's say dengan tingkat bunga sebesar 5% setahun, dan kita awalnya menabung sebesar $1.000, maka saldo kita pada tahun ke-8 itu, setelah 8 tahun, menjadi P $1.000 dikali 1 plus R 5% pangkat berapa tahun? 8 tahun. Oke. Nah, ini kalau dimasukin ke kalkulator 1.000 kali 5% itu kan dalam angka desimal 0,05 ya. Berarti ini menjadi 1,05 ya, dipangkatin 8. Nah, untuk hal-hal seperti ini, I mean teman-teman boleh pakai Excel, tapi um, I mean for learning purposes ya, untuk kebutuhan belajar aku biasanya pakai kalkulator scientific kayak gini. Ini ini bukan di endorse sih, tapi ini memang bagus. Ini Casio FX 991 EX. I think it's the best on the market right now untuk harganya yang kayak cuman 300-an dibanding kalkulator lain yang ada yang jutaan. So this is the best option, paling worth it untuk dibeli. Nah, buat ngitungnya kita tinggal masukin aja. Jadi 1.000 dikali 1,5 pangkat 8. Kita punya uang saldonya menjadi 1.477,45. Oke. Nah, um, F itu kita sebutnya adalah future value. Ya, future value atau nilai masa depan. Jadi nilai masa depan saldonya setelah 8 tahun adalah 1.477. Dan inilah notasi yang akan aku pakai sampai nanti ya, F untuk future value. But it's about compounding, as simple as that. Kita akan coba contoh simple lain. Misalnya kita juga nabung, sekarang angkanya diganti jadi 650 dolar ya, dengan tingkat bunga itu misalnya 3% per tahun. Dan kita menabung um, mulai dari tahun ke-0 sampai tahun ke-11. Maka pertanyaannya berapakah saldo setelah tahun ke-11 gitu ya, setelah 11 tahun. Nah, untuk ngerjainnya, amin teman-teman selalu bisa oke, pasang rumus aja. But I think it's always nice untuk lebih konseptual, kayak tahu kenapa rumusnya seperti ini. Jadi nantinya dengan setelah latihan itu tinggal by logic aja. Oh, saya mulai dengan uang $650.
Setiap tahun saya akan mengembangkan uang saya dengan sebesar dirinya sendiri plus kompensasinya 3%. Dan saya melakukan ini sebesar 11 kali gitu. Jadi you can talk yourself to it atau bisa kalian rasionalkan kenapa alasan um, kalian membuat persamaan seperti ini gitu ya. Nah, ini dapatnya saldonya setelah 11 tahun adalah 899,75 dolar. Oke. So I think this is the second video. Kalau ada latihan soal, kalau ada di kolom deskripsi. Just wait for it. Nanti semoga pembahasannya juga ada entah di dokumen atau di video. Same goes for the next videos. See you next time. Bye bye.